Perkuliahan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Waalaikumsalam bagaimana warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, kabar Pak. pagi hari ini? Nah, semuanya ya. Sudah bergabung berapa orang ini? Ya, 27 orang ya. Jadi masih ada yang belum bergabung ya. Bang PJ mengingatkan kembali teman-temannya yang belum bergabung ya untuk segera join. Tinggal klik, bukan ya, tinggal mengklik link ini langsung join ya. Oke, hari eh, ini pertemuan terakhir ya, karena pertemuan selanjutnya sudah mulai UTS ya. Nah, jadwal sudah muncul ya. Untuk UTS metode numerik itu dijadwalkan hari Selasa ya, kalau tidak salah ya. Jika tidak ada perubahan ya. Tetapi Selasanya Selasa awal Mei ya, bukan Selasa pekan depan ya. Jadi pekan depan itu bisa kalian manfaatkan ya untuk pertemuan 9 ya dengan Pak Agus ya. Atau jika ingin istirahat dulu boleh ya, silahkan ya. Eh, Nanti kalian coba cek gitu ya, apakah memungkinkan jika pekan depan itu kalian istirahat dulu gitu ya. Kemudian eh, pekan 8 itu di awal Mei, kemudian kalian juga jadwal setelah itu ya. Jika tidak memungkinkan ya, kalian bisa gunakan pekan depan untuk pertemuan 9 ya dengan Pak Agus ya. Jadi setelah kalian menganalisis gitu ya timelinenya ya, kalian bisa memutuskan ya, atau bisa berkonsultasi juga dengan Pak Agus langsung ya, apakah memungkinkan pertemuan pekan depan itu pertemuan 9 ya. Oke, di pertemuan hari ini kita akan bahas 3 hal ya. Ini lumayan banyak ya untuk pertemuan hari. Jadi mohon konsentrasi ya, fokus ya. Eh, Berbeda dengan pertemuan sebelumnya ya. Yang biasanya membahas 1 atau 2 metode, ini kita membahas beberapa metode ya, 3 metode. Semuanya tentang interpolation ya. Apa itu interpolasi? Ya, nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Kemudian yang akan kita gunakan ya untuk melakukan interpolasi ini ada 3 ya. Ada interpolasi polinom, ada interpolasi Lagrange ya. Lagrange ini bagian dari polinom juga sebetulnya. Kemudian interpolasi beda terbagi Newton. Untuk polinom dan Lagrange itu bisa dilakukan secara manual ya. Lagrange bisa dilakukan secara eh, menggunakan Excel bisa ya. Tapi Bapak tidak memberikan contoh, jadi kalian bisa membuat cara mandiri ya untuk Lagrange. Kemudian untuk beda terbagi akan berikan contoh ya penggunaan Excel eh, untuk beda terbagi Newton. Oke, kita mulai dengan pertanyaan pertama tadi ya, apa itu interpolasi ya? Nah, di sini ada eh, 2 ya konsep ya, interpolasi dan juga ekstrapolasi ya. Jadi salah satu cara kita memahami sesuatu itu kita mengenal the opposite things-nya ya. Jadi yang berlawanannya. Jadi misalkan kita ingin
mencoba mendefinisikan apa itu dingin, gitu ya, maka kita berikan sesuatu yang panas, gitu ya, biar merasakan atau bisa menggambarkan nih, dingin itu seperti apa. Atau eh, kita ingin tahu apa itu definisi kecil, ya, maka kita dihadapkan ya pada sesuatu yang besar, gitu ya. Sehingga kita bisa menjelaskan apa itu kecil. Jadi, mengenali sesuatu dari lawannya. Itu salah satu eh, hal yang memudahkan kita, ya. Membantu kita dalam mendeskripsikan sesuatu. Nah, di sini ada dua konsep ya, itu interpolasi ya dan juga ekstrapolasi ya. Interpolasi, kemudian ekstrapolasi. Nah, apa itu interpolasi ya? Misalkan kita diberikan sejumlah data ya. Jadi data sensus penduduk ya dari tahun 2000, tahun 2000 lah, atau dari tahun 1990 ya, karena sensus itu biasanya dilakukan 10 tahun sekali ya. Itu berdasarkan eh, apa yang kita pahami ya, kita ketahui gitu kan ya. Kemudian dari 90 ke 2000, kemudian 2010 ya, kemudian 2020. Nah, ini kan sensus penduduk Indonesia ya. Kalau sensus itu berarti memang tidak melalui sampling. Jadi dia one to one ya, identifikasi satu-satu. Jadi kita mendapatkan gambaran jumlah penduduk Indonesia di tahun 90, 2000, 2010, kemudian 2020. Nah, misalkan ada kasus ya di mana kita ingin tahu ya penduduk Indonesia di tahun 2005 ya. Sedangkan di tahun 2005 ini kita tidak tahu ya, karena di tahun 2025 ini tidak dilakukan sensus. Ya. Nah, untuk mencari data jumlah penduduk di tahun 2005 ini, kita bisa melakukan interpolasi. Ya. Jadi mencari nilai di antara rentang yang memang sudah diberikan informasinya. Ya. Di antara rentang yang diberikan informasinya. Jadi ini kan yang dicari nilai A ya. Berarti A-nya itu di antara X0 ya sampai dengan XN gitu kan ya. Nah, ini interpolasi. Lalu misalkan ya, ada kasus misalkan kita diminta untuk melakukan prediksi jumlah penduduk Indonesia di tahun 2030 gitu kan. Nah, kan 2030 belum dilakukan sensus ya karena belum di tahun 2030 gitu ya. Nah, jika ya data yang dicari di luar rentang yang diberikan, maka kita menyebutnya sebagai ekstrapolasi. Ya, jadi mencari data di luar rentang yang diberikan. Jadi A-nya itu lebih dari XN. Atau bisa juga ya, misalkan survei pertama kali atau sensus pertama kali dilakukan
di Indonesia itu misalkan ya, misal ya, tahun 1960 misal ya. Lalu berapa sih jumlah penduduk Indonesia di tahun 1930 berapa ya? Nah, ini bisa kita lakukan ekstrapolasi ya. Karena eh, misal ya, sensus pertama kali itu dilakukan pada tahun 1960. Jadi mencari data jumlah penduduk Indonesia di tahun 1930 itu kita menggunakan ekstrapolasi. Atau ya A-nya itu dia kurang dari X0. Nah, ini jadi membedakan antara interpolasi dan ekstrapolasi. Nah, kita masuk ke interpolasi polinom. Di sini ada first order, ya. Yang pertama adalah first order, ya. Kemudian yang kedua adalah second order. Kemudian yang ketiga adalah third, ya. Third order. Nah, karakteristik ya dari first order itu dia connecting two point. Ya, jadi dengan dua poin ini kita mendapatkan first order polinomial ya. Atau kita bisa tulis P1X. Ini first order. Kemudian yang second order itu kita diberikan tiga buah titik ya. Jadi dengan tiga buah titik ini kita mendapatkan P2X atau second order. Kemudian yang C ini third order itu kalau kita diberikan empat titik ya. Kita tuliskan di sini ya N2, N3, ini N4 ya, artinya jumlah titiknya ada 4. Nah, kita bisa mendapatkan P3X. Jadi kalau misalkan ada N titik ya, maka dia menjadi Pn-1 order ya, X ya. Jadi berkurang satu ini. Jadi sekali lagi ya, kalau diberikan dua buah titik, kita mendapatkan P1X atau first order. Kemudian jika diberikan tiga buah titik, dia menjadi P2X atau second order. Kemudian kalau N sama dengan 4, itu P3X atau third order. Kalau diberikan N buah titik, dia Pn-1X. Ini penting ya, belum kita lanjut ke bahasan yang lebih jauh ya. Nah, untuk N sama dengan 2, nah N sama dengan 2, jadi ada garis yang menghubungkan dua buah titik ya. Nah, garis yang terbentuk itu adalah linear. Berbeda dengan garis atau eh, yang menghubungkan ya, menghubungkan tiga titik atau empat titik ya kalau kita lihat itu dia bentuk curve ya, melengkung. Tapi untuk garis yang menghubungkan dua buah titik itu bentuknya linear. Maka kita coba lihat ya apa itu linear interpolation ya. Jadi misalkan diberikan dua buah data ya. Dua buah data X0 Y0 dan X1 Y1. Tadi ya misalkan eh,
Misalkan kita diberikan data ya penduduk Indonesia di tahun 2010 dan 2020. Kemudian kita diminta untuk mencari data penduduk Indonesia di tahun 2012 misalkan. Nah, itu dua data yang diberikan. Nah, itu bisa kita menggunakan linear interpolation. Jadi ada X0 Y0 dan juga X1 Y1. Nah, interpolasi linear itu dinyatakan dengan persamaan P1X ya, sama dengan A0 ditambah A1X ya. Di P1X sama dengan sama dengan A0 ditambah A1X. Ini first order ya. Nah, kita diberikan dua buah titik ya, titik X0 Y0 dan juga X1 Y1. Nah, jadi kita akan eh, gunakan ya masing-masing titik ini ke persamaan P1X ya. Yang pertama untuk titik X0 Y0 ya didapatkan Y0 sama dengan A0 tambah A1 X0. Ini persamaan pertama. Kemudian titik selanjutnya adalah X1 Y1. Nah, ini didapatkan Y1 sama dengan A0 tambah A1 X1. Jadi tinggal diganti ya ini dan juga ini sesuai dengan titiknya yang diberikan. Selanjutnya kita akan eh, tujuannya adalah kita ingin menggantikan ya A0 ini dan A1 ini dengan komponen dari X0 Y0 dan juga X1 Y1. Berarti kita dari dua persamaan ini ingin mendapatkan A0 itu berapa ya, A1 itu berapa. Bukan ya. Itu di dalamnya itu ada X0 Y0, X1 Y1. Nah, ini bisa kita lakukan uh, eliminasi ya dan juga substitusi. Jadi pertama kita melakukan eliminasi ya. Nah, kita akan melakukan metode eliminasi ya untuk mendapatkan nilai A1 dan juga A0. Nah, dengan mengurangkan persamaan satu dan persamaan dua, kita mendapatkan A1 sama dengan Y1 dikurangi nol per X1 dikurangi X0. Kemudian A0-nya adalah X1 Y0 dikurangi Y0 X1 per X1 dikurangi X0. Ini Bapak serahkan ke kalian ya. Karena ini tidak terlalu rumit, kalian hanya melakukan modifikasi aljabar. Hingga kita bisa gantikan ya A0 di sini dan A1 sini dengan persamaan yang kita dapatkan ya dari hasil eliminasi. Jadi kita substitusikan ya A1 dan A0 ini ke dalam persamaan awal, maka didapatkan P1X
sama dengan X1Y0 dikurangi X0Y1 per X1 dikurangi X0 ya ditambah Y1Y0 ya kalikan X dibagi dengan X1 dikurangi X0. Ini interpolasi linear. Nah, bentuk ini bisa kita sederhanakan ya, menjadi sesuatu yang mudah ya. Jadi seperti ini. Jadi kalian lakukan modifikasi aljabar lagi, ya, sehingga nanti bentuknya menjadi P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X0 ya. Nah ini Bapak serahkan ke kalian juga ya untuk memodifikasi dari kiri ke kanan ya. Ini penting untuk kalian lakukan ya supaya kalian memahami bagaimana proses terjadinya. Yang memahami proses biasanya yang memahami konsep. Tapi kalau yang hanya mengenal ujungnya, nah, itu terkadang agak sulit ya kalau kita akan lupa. Oke, ini contoh ya. Ini estimate the natural logarithm of 2 ya using linear interpolation. First, perform the computation by interpolating between logarithm natural of 1 equals 0 and logarithm natural of 6 equals 1.791757. Yeah. 59. Yeah. Then repeat the procedure. Yeah. But use a small interval from logarithm natural 1 to logarithm natural 4. And the value of the logarithm natural 4 is 1.3 and so forth. And note that the true value of logarithm natural of 2 is 0.69 so on. Nah, ini diberikan dua data ya. Yang pertama adalah logaritma natural 1 itu sama dengan 0. Kemudian logaritma natural 6, ln 6 itu sama dengan 1,79 dan seterusnya. Nah, dari dua data ini kita diminta untuk mencari nilai dari logaritma 2. Ya. Itu yang pertama. Kemudian ini kan interval yang diberikan 1 dengan 6. Kemudian coba use a smaller interval ya from logarithm natural 1 to logarithm natural 4 ya. Jadi kalian buat interval yang lebih kecil. 1 dengan 4. Lalu nanti coba dibandingkan. Nah, kita coba lihat ya. Rumus yang tadi sudah kita dapatkan di slide sebelumnya. P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikalikan X kurangi X0. Ini eh, interpolasi polinom first order ya. Itu interpolasi po- polinom iterasi eh, polinom linear ya, linear interpolation. Kita coba untuk interval 1 dengan 6. Jadi tinggal digantikan saja P1X, X itu yang kita cari ya, 2. Kemudian Y0, Y0-nya di sini 0. Kemudian Y1-nya di sini adalah 1,7 sekian. Dikurangi Y0, Y0-nya adalah 0. Kemudian X1 dikurangi X0. X1-nya adalah 6. Kemudian X0-nya adalah 1. Kemudian X dikurangi X0. X-nya di sini adalah 2. X0-nya adalah 1. Kalau dihitung-hitung,
Ini bisa kalian gunakan kalkulator ya. Di 1,791 759 759 ya dibagi dengan 5 dikalikan dengan satu hasilnya ada 0,3538 nah ini nilai dari ln 2 ya jika kita diberikan dua data ya yaitu ln 1 dan juga ln 6. Bagaimana kalau kita menggunakan Molor interval ya interval yang lebih kecil ya 1 dengan 4 kita coba hitung ya. Nah, ini sudah menyesuaikan angkanya ya. Di 1,386 294 dibagi 3. 0,462098. Nah, dari dua nilai ln 2 ini, kalau kita lihat berbeda ya. Ini 0,3, ini 0,4. Sedangkan true value, note that the true value of logarithm natural 2 is 2 and 0.16, 0,6. Berarti kalau kita lihat ya semakin kecil interval yang diberikan itu semakin mendekati true value. Karena ini sebetulnya estimasi di antara data yang diberikan. Oke, Oke, ini ya untuk linear interpolation. Jika ada yang kurang jelas bisa raise hand ya. Nah, ini perbedaan eh, dua metode tadi. Kita menggunakan interval 1,6 dengan interval 1,4 ya untuk mengestimasi logaritma natural 2. Jadi semakin kecil interval yang digunakan itu semakin dia mendekati true value. Jadi the small interval provides a better estimate. Ya. Nah, ini sebetulnya menekankan ya yang tadi kita bahas. Jika diberikan dua titik interpolasi linear P1X, jika diberikan tiga titik itu interpolasi kuadratik P2X. Kemudian jika empat titik itu menggunakan interpolasi kubik atau P3X. Kalau n plus 1x itu polinomnya adalah Pnx. Lalu bagaimana quadratic interpolation? Quadratic interpolation itu kalau kita diberikan tiga buah titik ya, x0 y0, x1 y1, kemudian x2 y2. Nah, berarti nanti kita akan mendapatkan A2 ya. Kalau tadi di linear interpolation itu hanya A0 dan juga A1, tetapi di quadratic interpolation kita melihat adanya A2 ya. Nah, berarti kita harus ya mencari A0, A1, kemudian A2. Lalu nanti kalian ya masukkan dalam P2X ya. P2 itu A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat. Nah, ini untuk quadratic interpolation. Jadi gantikan A0 dengan hasil ya. Ini jadinya SPLTV ya. Sistem persamaan linear tiga variabel.
Nanti kalian cari ya nilai A0-nya, A1, kemudian A2. Nanti dari data, dari hasil yang didapatkan ini, kalian substitusikan ke sini. Itu menjadi quadratic interpolation. Nanti misalkan kalian bisa mencari data yang belum diketahui di sini. Nah, ya, atau di sini, atau di sini. Itu ya. Oke, ini quadratic interpolation. Bagaimana dengan cubic interpolation? Ya sama ya. Jadi nanti yang terbentuk adalah SPL F ya. Sistem persamaan linear 4 variabel. Oke, ada pertanyaan untuk eh, polynomial interpolation ya. Eh, Linear, kuadratik, kubik. Ya. Ini bagian pertama. Kemudian yang kedua adalah Lagrange interpolation. Ya. Lagrange interpolation awal mulanya itu dari linear interpolation ya yang mendasari perkembangan di interpolasi. Ya. Jadi yang ini, nah bentuk yang ini atau yang ini dimodifikasi lagi, dimodifikasi lagi sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya. Jadi P1X nanti kalian coba ya modifikasi secara mandiri ya. Eh, Bentuknya menjadi Y0 dikalikan X dikurang X1 per X0 dikurang X1 ditambah Y1 dikalikan X kurang X0 per X1 dikurang X0. Ini untuk P1X. Nah, dari bentuk ini kita coba lihat ya eh, karakteristiknya ya. Jadi Y0 itu menjadi A0, kemudian ini menjadi L0, ini menjadi A1, ini menjadi L1. Ya, jadi untuk P1X itu A0 dikalikan L0X ditambah A1 dikalikan L1X. Ya, ini untuk P1X. Di mana ya di sini kita lihat ya A0 itu sama dengan Y0, A0 sama dengan Y0. Kemudian L0 itu dia sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1. Ya, ya. Jadi L0 itu sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1. Kemudian Y1 itu adalah A1, ya. Kemudian L1 itu adalah X dikurangi X0 per X1 dikurangi X0. Ini untuk P1X. Bagaimana kalau P2X? Ya, kalau P2X itu dia menjadi eh, A0, L0X ya, ditambah A1, L1X ya, ditambah A2, L2X ya. Lalu bagaimana L0X ya, L1X, L2X untuk P2X. Nah, untuk LIX ini Pi ya, jadi perkalian ya. Kalau ini sigma, kalau ini sigma ini perkalian. Jadi X dikurangi XJ per XI dikurangi XJ dari J sama dengan 0 dan J-nya tidak sama dengan I sampai dengan N. Ya, ini kalau kita lihat ya X dikurangi X0,
X dikurangi X1 dan seterusnya. Ya. Ya, intinya bahwa jangan sampai mengurangkan XI dengan XI, gitu ya. Nah, karena itu akan terjadi perkalian dengan nol, gitu ya. Atau di bawahnya juga sama, jangan sampai ada XI dikurangi XI. Ya. Karena eh, nah ini ada XI kurang XI ini. Artinya tidak seperti ini. Ini kalian coba ya lihat ya eh, bagaimana menjabarkan, mengekspansikan bentuk seperti ini ya. Tapi secara eh, operasionalnya, jadi L0X itu ya X dikurangi X1 ya dikalikan dengan X dikurangi X2 dikalikan X dikurangi X3. Jadi di sini tidak ada pengurangan terhadap X0 ya. Ya, tidak ada pengurangan terhadap X0. Kemudian di bagian penyebutnya X0 dikurangi X1 dikalikan X0 dikurangi X2 dikalikan X0 dikurangi X3. Jadi di bagian penyebut itu tidak ada pengurangan dengan X0. Untuk L1X juga sama ya, di bagian pembilang itu tidak ada pengurangan dengan X1 ya. Kemudian di bagian penyebut juga tidak ada pengurangan dengan X1. Nah, tadi bagaimana P2X itu A0L0X ditambah A1L1X ditambah A2L2X. Jadi di sini A0-nya adalah Y0 ya dikalikan X dikurangi X1 dikalikan X ke X2 ya. Jadi tidak ada pengurangan dengan X0. Kemudian di bagian penyebutnya X0 dikurangi X1, kemudian X0 dikurangi X2. Ini untuk L0X, untuk P2X. Untuk L1X-nya itu X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X2, jadi tidak ada pengurangan dengan X1 dibagi dengan X1 dikurangi X0 dikalikan X1 dengan X2. Tidak ada pengurangan terhadap X1. Ini untuk L1X di P2X. Jadi L0, L1, L2 itu tergantung dari P-nya ya. Kalau P3X kemungkinan komponennya akan semakin banyak. Untuk L2X juga sama ya. Jadi berarti di bagian pembilangnya itu tidak ada pengurangan. Di bagian pembilang dan penyebut tidak ada pengurangan terhadap X2. Nah, misalkan ini contoh ya, kita ingin menghampiri fungsi fx sama dengan cos x dengan polinom interpolasi derajat 3. Ya, derajat 3. Berarti P3X. Kalau P3X berarti diberikan N plus 1. N-nya 3 berarti ada 4 data ya, di dalam selang 0 sampai dengan 1,2. Nah, ini kita diberikan 4 titik ya. 0,0, kemudian 0,4, 0,8, dan juga 1,2. Kemudian kita diminta untuk memperkirakan nilai 0,5. Ya. Kemudian bandingkan dengan nilai settingnya. Nah, ini karena P3X berarti dia sampai A3L3X. Jadi P3X itu A0L0 plus A1L1 plus A2L2 plus A3L3. Nah, L0 untuk P3 kan berbeda ya dengan A0, L0 untuk P2 ya. Jadi semakin banyak titiknya, semakin banyak juga yang dikalikan ya. Jadi eh, apa bentuknya seperti ini ya. Jadi ya 0 dikalikan ya ini tidak usah Bapak sebutkan ya panjang sekali ya.
Setelah sampai sini kalian substitusikan nilai-nilainya ya. Jadi y nolnya berapa, y satunya berapa, ya. Y duanya berapa, y tiganya berapa, kemudian x satunya berapa, x duanya berapa, x tiganya berapa, gitu kan ya. X-nya belum ya. Jadi yang diganti adalah yang ada indeksnya ya. X0, X1, X2, X3, Y0, Y1, Y2, Y3. Nah, sampai sini belum selesai. Karena yang kita cari apa? Yang kita cari bukan persamaan tapi nilainya. Nilai dari 0,5. 0,5 berapa? Nah, tinggal digantikan X-nya dengan 0,5. Itu didapatkan 0,877221. Ini adalah nilai eh, dari cos X ya. Nilai hampiran dari cos X ya. Dengan menggunakan polinom interpolasi P3. Ya, kalau kita lihat ya, bentuknya itu hampir mirip ya. Dan kalau kita lihat the true value-nya itu 0,877583 ya. Jadi hanya hampir gitu ya, mendekati lah. Jadi di sini eh, dengan Lagrange kita mendapatkan eh, nilai yang memang mendekati ya, mendekati dari true value dibandingkan dengan menggunakan interpolasi polinom, linear, kuadrat, atau kubik. Nah, kalau ketiga ini eh, kubik ya. Jadi harus membuat sistem persamaan linear 4 variabel. Tapi dengan interpolasi Lagrange itu ya lebih visible lah, ya. Jadi bisa hmm, lebih langsung eksekusi ya. Kalau sistem persamaan linear 4 variabel, ya, prosesnya mungkin agak lama. Oke, nah dari dua metode ini, eh, nah ini contoh yang lain ya. Contoh yang lain diberikan 3 buah titik. Nah, berarti kalau 3 buah titik, jadinya P2X. P2X, nah ini L0, Y0, kemudian Y1, L1, dan Y2, L2. Kemudian di sini dengan cara berbeda ya dicari satu-satu dulu. Betulnya L0 itu berapa, L1 itu berapa, L2 itu berapa. Kemudian nanti X-nya diganti dengan nilai yang kita cari, 7,5. Jadi langsung di sini. Bisa menggunakan cara seperti ini juga. Jadi, kalian bisa gunakan kalkulator ya, atau kalian mencoba mengembangkannya di Excel seperti apa, silakan. Ya. Ini tidak Bapak berikan contoh. Ya, kalau dulu ya perkuliahan metode numerik itu menggunakan kalkulator. Bapak dulu ketika kuliah S1 ya untuk metode numerik ini harus selalu bawa kalkulator. Pernah ada kejadian ya, ketika ujian ada teman Bapak yang tidak bawa kalkulator gitu kan. Terus dia izin ke dosennya pakai HP ya. HP itu HP zaman dulu yang HP Nokia. Nokia yang jadul ya. Jadi untuk mengetik satu huruf itu kan biasanya harus ngetik beberapa ya, beberapa kali gitu kan. Ya kata dosennya, oh ini susah kamu gitu ya.
Jadi ngitung pakai kalkulator yang di HP gitu kan ya. Bagi angkanya tuh sampai ribuan. Jadi kalian di sini bisa menggunakan kalkulator atau Excel ya untuk memudahkan. Atau yang lebih canggih kan buat kalian buat pemrograman ya untuk metode numerik ini. Tapi pemrograman ya memang harus didasari dengan konsep yang kuat. Dan jadi tidak sekedar membuat pemrograman dan output yang didapatkan, tapi kalian juga mendapatkan uh, pengetahuan, pemahaman bagaimana proses yang terjadi ya, di dalam metode tersebut. Nah, ternyata polinom Lagrange ini ya kurang disukai ya. Jadi kalau kita lihat itu banyak yang harus dilakukan ya. Jadi jumlah komputasi untuk satu kali interpolasi ini sangat besar ya. Di sini interpolasi untuk nilai X yang lain itu memerlukan jumlah komputasi yang sama. Karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang digunakan. Jadi untuk mencari L1 ternyata kita tidak menggunakan M0. Ya. Dan mencari L2 juga tidak menggunakan L1. Jadi masing-masing. Ya. Jadi kalau kita mencari nilai yang lain ya berarti harus membuat lagi. Ya. Jadi bila jumlah titik data meningkat atau menurun, itu jumlah komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Sehingga tidak ada hubungan antara Pn-1x dan Pnx. Nah ini ya kekurangan ya polinom Lagrange. Nah kekurangan polinom Lagrange ini ya, diperbaiki oleh namanya polinom beda terbagi Newton ya, atau polinom Newton. Tetapi memang semua perkembangan dalam interpolasi ini didasarkan pada polinom lanjar. Jangan menganggap bahwa temuan yang sederhana itu tidak bernilai. Temuan sekecil apapun itu sangat bernilai karena bisa jadi itu yang mendasari sesuatu yang lebih complicated atau lebih kompleks. Jadi prestasi-prestasi sekecil apapun itu perlu diapresiasi ya karena bisa jadi prestasi yang kecil itu menjadi motivasi ya untuk berprestasi yang lebih lanjut. Misalnya. Nah, tinjau kembali ini polinom lanjar ya, interpolasi linear ya di slide yang awal itu P1X sama dengan Y0 tambah Y1 dikurangi Y0 dibagi X1 dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X0 ini. Mudah-mudahan masih ingat ya slide yang sebelumnya ya. Nah, kita akan coba ya eh, melihat bagaimana polinom beda terbagi Newton ini. Dan kalau kita lihat ini bentuknya relasi rekursif ya. Kalau di kuliah metode di matematika diskrit kalian akan belajar tentang relasi rekursif ya. Jadi di ini ada ya recurrence kemudian basis ya. Jadi basis itu yang jadi dasar ya. Pn0x sama dengan 0 kemudian recurrence-nya Pnx kemudian Pn1x ditambah An dikalikan x kurangi x0 dikalikan x dikurangi x1 dan seterusnya sampai x dikurangi x n 1. Ini polinom beda terbagi Newton. Nah, kita lihat lagi ya polinom lanjar ya. Kita ubah bentuknya dia menjadi P1X sama dengan P0 ditambah A1
dikalikan X dikurangi X0. Ya. Jadi kan P0X itu dia sama dengan Y0 ya. Kemudian yang ini kita berikan dia simbol menjadi satu. Jadi P1X itu adalah P0 ditambah A1 dikalikan X dikurangi X0. Untuk P2 bagaimana? Ya, P2, nah, kalau kita lihat ininya P2 berarti P1X ya, ditambah A2, A2 dikalikan X kurang X0 dikalikan X per X1 ya, sampai X dikurangi X2. Karena kalau P2 itu ada 3 titik. Nah, jadi oh tidak sampai ini ya, tidak sampai X2 karena di sini sampai dengan Xn min 1. Jadi P2X dia sampai dengan X kurangi X1. Di P1X ditambah A2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X dikurangi X1. Apa itu P1? Ya P1 itu kita ambil dari yang di atas, ya, yang ini. Kemudian ditambahkan A2 dikalikan X dikurangi X0 dikalikan X kurangi X1. P3 bagaimana? P3 itu ya P2X ya. Jadi PNX itu PN min 1X ditambah A3 X kurang X0 dikalikan X kurang X1 dikalikan X kurang X2. Jadi sampai dengan X2. Tidak sampai dengan X3. Apa itu P2X? Ya P2X ambil dari yang atas ya. Nah, jadi data yang kita dapatkan di P1 dan P2 itu dipakai juga untuk di P3. Nah itu yang kelebihan dari polinom beda terbagi Newton ya. Berbeda dengan Lagrange, kalau Lagrange masing-masing. Bagaimana kalau PNX? Nah, ini silakan baca ya. Lumayan panjang ini. Nah, ini sama ya dengan yang sebelumnya. P1X, kemudian P2X, kemudian P3X. Pertanyaannya adalah kalau nilai X ya, nilai X0, X1 itu kan ada ya. Kemudian yang eh, menjadi pertanyaan adalah apa itu A1 ya, A2, A3 ya. Kalau ada P4X berarti ada 4 ya. Apa itu? Ya, A0, A1, A2, A3. Nah, A0 ini adalah fx0 karena basisnya. Kemudian untuk A1 itu adalah f x1 x0 ini pakai tanda kurung siku ya. Kemudian A2 itu fx2 x1 x0. Kalau AN berarti f xn xn min 1 mundur ya sampai dengan x0. Lalu bagaimana yang kalau nol sih oke ya, itu bisa dipahami ya. Jadi A0 itu adalah ya nol. Tapi yang A1 gimana nih? Nah, kita lihat definisinya di sini. Jadi fxi xj itu sama dengan fxi dikurangi x fxj per xi dikurangi xj. Jadi f x1, x0 itu sama dengan ya, fx 1 dikurangi fx 0 ya,
dibagi dengan X1 dikurangi X0. Itu. Kalau fx2 x1 ya berarti fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi x1. Oke. Lalu bagaimana kalau yang A2? Yang A2 itu ya, A2 itu sama dengan f x2 x1 x0. Nah, pakai yang ini nih. Jadi XI, XJ, XK itu XI, FXI, XJ dikurangi FXJ, XK yang dibagi XI dikurangi XK. Jadi di sini sama dengan F X2 X1 dikurangi Fx1, X0 dibagi dengan ini XI kurangi XK. Ini berarti X2 dikurangi X. Jadi fx2 x1 mana? Yang ini nih. Jadi kita masukkan ini ke sini. Yang fxi fx1 x0 pakai yang ini. Ya. Coba lagi misalkan fx 4 3 2. Jadi di sini berarti f x4 x3 dikurangi fx3 dikurangi x2 ya, dibagi dengan x4 dibagi dengan x2. Nah, ini untuk memproses ya eh, sampah yang ada di polinom beda terbagi Newton. Nah, secara umum ya yang terjadi dalam interpolasi beda terbagi Newton seperti ini ya. Jadi eh, rumusnya adalah fnx sama fx0 ditambah x dikalikan x0 dikalikan fx1 x0. Nah, ini sebagai A1, ini A2 ya. Ini A1 itu X kurangi X0, kemudian untuk A2 itu X kurangi X0, kalikan X dikurangi X1. Nah, ini tampilannya seperti ini ya. Jadi ada I, ini menunjukkan jumlah eh, atau indeksnya ya. Ada ada X0, Y0, ya, X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Jadi kita cari XI-nya, kemudian FXI, dan kita cari ya masing-masing ini first, kemudian second, kemudian third ya. Jadi kalau ada 4 titik, ya berarti dia third ya, order misalnya. Ada 3 order. Jadi untuk di first ini kita menggunakan data yang di FXI, kemudian yang second ini kita gunakan data di first ya. Dan yang di third kita gunakan data yang di second. Oke, kita akan coba ya, eh, melakukan interpolasi beda terbagi Newton ya, di Excel ya. Jadi silakan bisa dibuka Excelnya ya.
Ini diberikan tabel data sebagaimana berikut ya. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada 6 data ya, n-nya sama dengan 6. Berarti kita akan membentuk P5X. Kemudian yang kita cari adalah bagaimana nilai di 0,1. Wah, sebelum Bapak ini ya, jadi kalian perlu memperhatikan ya, data yang didapatkan make sense atau tidak. Nah, ini kan data yang ini ya, 146. Tentukan F 3,5, berarti ada di sini ya, 3,5. Berarti nilainya itu, ya, ini kan 1,5709, ini 1,5727, berarti di antara 09 dan 27. Nah, ini 57,23, jadi make sense. Ya. Jadi ketika kalian sudah mendapatkan jawabannya, kalian coba cek make sense tidak jawabannya. Ya. Kadang-kadang ya, misalkan yang kalian dapatkan bukan 1,5723, misalkan yang didapatkan 1.200 misalkan, kan tidak make sense ya. Di sini 1,5 dan 1,5, maka masa yang di 3,5 itu nilainya 1.200, tidak masuk akal gitu. Berarti ada salah dalam perhitungan. Nah, ini ya. Jadi kita akan mencari eh, P5 0,1. P5 0,1 di sini ya. Berarti nilainya di antara 1 dan juga 2,1 ya. Bisa 1,5, ya, bisa 1,2, 3 tuh ya. Tidak mungkin nilainya ribuan atau ratusan. Kita coba nih, gunakan polinom beda terbagi Newton. Kita akan mencari nilai F 0,1. Oke. Kita buat seperti di slide tadi ya, I, X, I, ya, kemudian F, X, I, kemudian first, ya, kemudian second, ya, karena di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 data, berarti dia sampai fifth ya, second, third, ya, dan fourth, ya, kemudian fifth. Di first itu adalah X, I plus 1, X, I, ya. Kalau kita lihat di sini, ya, X, I plus 1, X, I, ya. Kemudian untuk yang second, copy dulu, kita tambahkan ya. Jadi X, I, X, I
plus 2. Ini untuk yang second. Yang third, copy, paste ke sini. Ini XI plus 3. Kemudian untuk yang fourth, copy ke sini. Kita tambahkan XI plus 4. Jadi kita lebarkan. Kemudian untuk yang 5, yang kita tambahkan XI plus 5. Ya, sebetulnya ini ada tambahannya. F. 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 Nah, di depannya ya. F. F. Oke, kita punya data 6, 2, 3, 4, 5, sampai 6. Kemudian kita tuliskan ya, 0, 0,5, kemudian 1, 1,5, 2, kemudian 2,5. Kemudian ini fx 0-nya 1, kemudian f 0,5-nya 2,119. Kemudian ini F1-nya sama 2,910. Kemudian F1,5-nya 3,945. Kemudian F2-nya 5,72. Kemudian F2,5-nya 8,695. Oke. Nah, sebetulnya nanti kita perlu ada satu kolom lagi ya. Mungkin kita coba tambahkan di sini. Itu kalau kita lihat di rumusnya, box ini ya. Itu ada X dikurangi X0 ya. Kemudian X dikurangi X1 ya. Jadi kita perlu sebutnya X dikurangi XI di sini ya. Dan mungkin nanti di akhir ya. Kita coba yang first dulu ya. Jadi first itu di sini ya. Jadi I-nya mulai dari 0 ya. Jadi F X1 X0 itu sama dengan Fx1 dikurangi Fx0 ya dibagi dengan X1 dikurangi X0 ya. Berarti di sini Fx1 yang dikurangi Fx0 ya dibagi dengan X1 dikurangi X1 dikurangi X0. Nah, jadi hasilnya 2,238. Ini untuk yang di baris pertama di first ya. Kemudian baris kedua itu adalah fx2 x1 ya berarti di sini fx2 dikurangi fx1 ya dibagi dengan x2 dikurangi x1. Berarti eh, x fx2 dikurangi fx1 dibagi dengan x2 dikurangi x1. Jadi sebetulnya bisa kalian
eh, tarik ya formula yang kalian buat di baris pertama di first ini bisa ditarik ya 1,582 kalau kita lihat ya. Nah, D12 dikurangi D11 dibagi C12 dikurangi C11. Nah, oke. Lanjut ya, kita tarik lagi 2,07 terus ya sampai sini ya. Jadi eh, di baris keempat di first ini, baris keempat, baris kelima ya, 2, 3, 4, 5, kita mendapatkan 5,95. Di baris di sini ya, kita tidak bisa mendapatkan datanya karena memang yang tersedia sampai X5. Sedangkan untuk mengisi di sini kita perlu X6. Ya. X6 tidak diberikan. Jadi cukup sampai baris ke I sama dengan 4. Ya. Oke, sampai sini mudah-mudahan bisa mengikuti. Ya. Kemudian yang di second bagaimana? Ya, di second itu berapa hapus ya? Saya bisa ngetik ke rumus. Jadi yang second itu F I-nya itu yang pertama 0 ya. Jadi Fx2, X, X1, X0. Jadi berdasarkan rumus yang diberikan di slide itu ya. Jadi di sini Fx2 X1 ya dikurangi Fx1 X0 ya dibagi dengan X2 dikurangi X0. Nah, jadi untuk menghitungnya second di baris pertama ya kita perlu Fx2 X1 berarti yang mana? X2 X1 berarti yang ini nih. Ya. Kemudian dikurangi Fx1 X0 berarti yang ini nih. Fx1 dibagi dengan X2 dikurangi X0. X2 yang mana ya ini? X2 dikurangi X0. Oke, enter ya. Jadi negatif 0,656. Ini untuk di baris pertama di second. Di baris kedua bagaimana? Di baris kedua itu adalah Fx. Jadi I-nya 1. Jadi X3. Ya. X3, X2, X1. Berarti di sini Fx3, X2 kurangi Fx2, X1. Dibagi dengan X3 dikurangi X1. Sebetulnya kalian bisa langsung tarik juga dari sini. Nah, 0,488. Kalau kita cek ya. Nah, ini F3, Fx3, X2 ya, dikurangi Fx2, X1 dibagi dengan X3 dikurangi X1. Yang bawahnya juga sama, tinggal kita tarik ya sampai sini. Oke. Jangan sampai kelebihan sampai sini karena di sini kita tidak memiliki ya, tidak memiliki apa X6. X6. Oke. Ini untuk nanti second.
Nah, bagaimana untuk yang di third? Ya, di third itu berarti di sini fxi-nya itu nol ya. Berarti ada x3, x2, x1, x0. Nah, ini ada 4 ya. Berarti sama dengan di bawah pindah ya. Di f x3, x2, x1 ya dikurangi fx2, 1, x0 dibagi dengan x3 dikurangi x0. Fx3, x2, x1 itu yang mana? Yang ini ya. Jadi fx3, x2, x1 yang ini. Kemudian dikurangi x2, x1, x0 ya. Ini. Dibagi dengan x3 dikurangi x0. Ini. Ya, itu. Kurung buka. X3 dikurangi x0. Nah, ya. Kalau ini kan eh, x2 ya. X2 dikurangi x0. Kalau yang ini x3 dikurangi x0. Begitu pun sama ya. Jadi kita tinggal tarik ke bawah ya. Nah, gitu. Untuk mencari baris selanjutnya ya di third. Kemudian yang keempat, nah keempat kayak juga rumusnya ini. Terus itu biar jadi f x 4 x3 x2 x1 x0. Nah, lumayan panjang ya. Jadi di sini f x4 x3 x2 dikurangi f x3 x2 kurang satu ya. Jadi f x4 3 x2 x1 ya dikurangi f x3 x2 x1 x0. Fx 4 x3 x2 x1 dan dibagi dulu ya. Dibagi dengan x4 dikurangi x0. Yang pertama fx4 x3 x2 x1 adalah yang ini ya. Ini ya dikurangi ya ini dibagi dengan x4 ya nanti tutup dulu x4 dikurangi x0 ya, negatif 0,0506667 ya. Yang bawahnya juga sama ya, tinggal tarik. Yang terakhir ini, yang fifth ya. Jadi kalau sudah tahu polanya, nanti kalian tinggal mengurangkan ini dikurangi dengan ini dibagi dengan x5 ya dikurangi x0. Nah, didapatkan 0,01066667. Sudah berakhirkah ya penderitaan ini? Belum ya, ya belum selesai ya. Tapi ini bukan penderitaan ya, ini tantangan. Jadi lanjut ini nih, ya, yang kita cari adalah ini. Jadi F ini tadi kan F01 ini. F
0,1. Nah, F 0,1. F 0,1 adalah F0, Fx0, Fx0-nya mana? Yang ini. Satu ditambah. Nah, kita perlu ini nih. Jadi, kita perlu isi dulu yang ini. Sebelum kita masuk F01, kita cari dulu ini. Jadi, X dikurangi XI. Ya, di sini X-nya adalah 0,1. Jadi, 0,1 dikurangi XI. Kita buat I2-nya konstan ya. 0,1. Kita tarik ke bawah. Nah, gitu. Baru kita proses sudah lengkap ya tabelnya. Jadi fx0 nya adalah 1 ditambah X dikurangi X0. X dikurangi X0 adalah ini nih. 0,1 dikalikan dengan fx1 x0. Berarti yang ini nih. Nah, itu ya. Ditambah ya. Ini hasil kali ya. X, X dikurangi X0 dikalikan X dikalikan X1, kalian bisa kalikan satu-satu ya. Atau bisa menggunakan produk nih. Produk produk dari ini dengan ini ya, tutup, kemudian dikalikan dengan fx2 x1 x0, berarti ini nih. Nah, ya, ditambah dengan, kalau ini kan baru dua ya, sekarang produk dari tiga. Ini, 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 ya, tiga. Dikalikan dengan ini, ya, ditambah produk lagi, produk, tadi tiga, sekarang empat ya. Empat ya. Jadi E10 sampai dengan E13 ya. Dikalikan dengan ini. Jadi dikalikan dengan atasnya aja nih. Kemudian ditambah dengan produk lagi yang terakhir ya. Produk dari ini sampai dengan ini. Kemudian dikalikan dengan 50 yang di baris pertama. Langsung di kita klik. Nah, ini adalah jawaban ya dari penderitaan kita ya. 1,28171. Make sense tidak? Nah, ini pertanyaan make sense tidak? Make sense ya, karena di sini kita lihat nilai yang dicari kan 0,1 ya. Berarti nilainya itu di antara 1 dan juga 2. Ya. Di sini nilainya adalah 1,2811071. Nah, ini namanya polinom beda terbagi Newton. Ya. Ini kalau kalian ya, misalkan diberikan data yang lain ya, ada 6 data, nanti kalian tinggal ubah ya komposisinya, jadi XI, FXI-nya, kemudian kali carinya berapa, nanti ketemu nilainya di sini. Jadi dengan menggunakan polinom terbagi Newton ya,
nilai-nilai yang sebelumnya itu digunakan ya untuk proses selanjutnya katanya. Jadi ini bisa dikatakan lebih eh, mudah ya dibandingkan dengan polinom Lagrange. Ada pertanyaan sampai sini? Ya ini agak sedikit menantang ya, jadi tolong dipelajari ya secara mendalam. Sebagian besar mahasiswa ketika diberikan soal ini tidak sampai selesai. Ya. Padahal UTS itu hanya 3 soal ya tentang persamaan non linear, kemudian sistem persamaan linear dan interpolasi. Tapi kebanyakan mahasiswa di soal interpolasi ini eh, apa belum optimal ya. Jadi hanya sampai di bagian sini ya, tidak sampai ke jawaban akhir. Nah, ini tolong diperhatikan, tolong dilatih ya selama 2 minggu ini untuk menggunakan polinom beda terbagi Newton ya, supaya nanti ketika UTS itu kalian bisa menjawab dengan baik ya. Artinya prosesnya sudah terbayang ya di kepala kalian. Oke, ini ya. Nah, ini ada tugas ya. Tugasnya ada 2 ya. Karena kita bahas banyak ya, jadi tugasnya ada 2, yaitu untuk bagian A ini diberikan data ya ketinggian air dalam tangki, kemudian volume airnya. Kemudian kalian gunakan interpolasi Lagrange untuk menghitung F0,2, F1,3, kemudian F2,2. Jadi ini polinom Lagrange. Kemudian satu lagi polinom beda terbagi Newton. Ini menyala ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada 7 data ya, berarti P6 gitu. Jadi tinggal menambah satu kolom lagi ya. Cik gitu kan ya. Kalau tadi kan sampai 5, ini sampai 6. Ini intensitas cahaya ya. Kemudian ada energi yang dihasilkan ya. Nah, kalian diminta untuk menghitung berapa energi yang dihasilkan saat intensitas cahayanya itu 450 W per meter persegi per M kuadrat meter atau apa ya? Coba kalian cek ya. Nah, kalian gunakan eh, polinom interpolasi Newton. Oke, cukup ya untuk pertemuan hari ini. Ada yang tanyakan? Oke, jika tidak ada ya Bapak tutup ya untuk pertemuan hari ini. Kemudian ini Bapak ada request ya dari Bu Ani ya. Jadi tadi Bapak sudah share ya instrumennya ke Kesa ya. Kesa, halo, halo Kesa, ada Kesa nggak di sini?
Halo, ini nggak ada suara. Siapa di sini? Ini hostnya Adinda. Adinda ada? Ada Pak. Ya, nah, alhamdulillah. Jangan sampai Bapak sendirian di sini nih. Adinda, Adinda sudah di-share nggak? Kesa sudah share ini nggak instrumen ke Sudah kalian? Pak. Ya, Sudah itu tadi sebelum dimulai kelas sudah dikirim oleh Kesa. yang eh, ada itu request dari Bu Ani ya. Jadi mohon bantuan kalian untuk mengisi kuesioner ya. Sebetulnya di pertemuan tujuh juga Bapak mau nge-share instrumennya, tapi nanti mungkin ya. Biar yang Bu Ani dulu. Nanti Bapak share ya instrumen juga ya terakhir. Kemudian Bapak cek tadi yang mengisi kuesioner di pertemuan 5 masih belum 100% ya. Tolong di ini lagi diisi ya yang belum mengisi supaya semuanya bisa masuk datanya ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan ya Bapak cukupkan pertemuan hari ini ya. Eh, jadi sudah 7 pertemuan ya metode numerik. Hingga pertemuan selanjutnya adalah UTS ya. Jadi nanti UTS 120 menit ya. Teknisnya di lab ya. Nanti kalian mengerjakan di komputer di lab ya. Di usahakan familiar ya, familiar dengan komputer di lab ya. Kemudian kalau misalkan ada kendala ya tentang titik koma, nah itu kalian pelajari bagaimana mengubah eh, separatornya ya. Apakah menggunakan koma atau menggunakan titik yang penting konsisten ya. Kalian bisa bedakan mana yang eh, itu desimal atau bukan ya. Nanti tidak ada koneksi internet di awal ya. Kemudian nanti 20 menit atau 15 menit terakhir ya koneksi internet akan dibuka ya untuk kalian mensubmit ya, Excel. Jadi nanti mengerjakannya di atas Excel ya, dalam Excel maksudnya. Nanti file Excel kalian itu disubmit ke Google Classroom ya. Kemudian jangan lupa juga untuk apa ya, menyimpan ya file kalian ya bisa di email atau di komputer tersebut supaya nanti kalau misalkan setelah disubmit ada yang error gitu ya nanti Bapak bisa hubungi ya kalian lagi kemudian kalian punya file cadangan gitu kan ya. Jadi bisa menyimpan file cadangannya di email atau kalian simpan di komputer yang terpenting kalian ingat di mana kalian duduk gitu kan ya. Oke, seperti itu ya untuk teknis UTS nanti ya. Jadi mohon dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ya. Hanya 3 soal ya. Soal tentang persamaan tak linear, kemudian sistem persamaan linear, dan interpolasi. Jadi 3. Terutama yang interpolasi karena baru satu pertemuan kalian coba pelajari di di lain waktu ya dengan intensif ya. Saya bisa menguatkan dengan baik. Oke, Bapak cukupkan untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Satu lagi tugas ya, satu lagi tugas jangan sampai tidak dikerjakan. Ya, ini sangat membantu ya untuk penilaian akhir ya. Dan karena sekarang ada penilaian tengah semester, jadi nilai yang Bapak tampilkan nanti gabungan antara tugas dan juga nilai UTS. Bapak tutup, terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak Terima Pak. kasih, Bapak.